Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirman. Saya berasal dari sekolah SMPN 1 Kaso Malang. Di sini saya menjadi guru pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja dengan materi menghormati hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Waman pasan deui aweur. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk kali ini rekan dari salah satu kalian yang akan memimpin doa siapa? Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Bapak kenapa? Sakit. Bapak aja ya. Bapak kita doakan supaya cepat sembuh dan dapat bersama-sama lagi kita bersama-sama lagi kita belajar. Amin ya Rabbal. Amin. Untuk selanjutnya untuk meningkatkan patriotisme kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengulas kembali pelajaran apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ada apa coba? Kasihna? Perekaman suku. Dalam perekaman suku itu ada berapa macam apa? Suku. Apa lagi? Ras. Apa lagi? Agama. Raya. Ya, nah itu sudah kita pelajari.
sini Bapak memberikan materi ini tujuannya untuk peserta didik dapat menganalisis, ya, menyajikan laporan dan menghormati hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pengertian kewajiban, pengertian hak, mengidentifikasi macam-macam hak dan kewajiban, dan menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi. Itulah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Baiklah, kita akan ke materi tentang hak dan kewajiban. Pengertian hak, ya. Lihat. Menurut artian secara umum, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan. Nah, itu pengertian hak, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, kepunyaan, kewenangan, ya, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, di situ juga ada menurut para ahli, ya, ada dari para ahli Mangkunegoro, ya, Sri Jayanti di sana. Nah, itu. Selanjutnya, dari sumber tersebut diambil suatu gambaran bahwa hak itu dapat disebabkan oleh bawaan sejak lahir, ya, sejak keberadaannya. Yang kedua, didapat karena posisi atau kedudukannya. Nah, bawaan sejak lahir itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Nah, itu. Terus ada yang didapat karena kedudukan atau posisinya, yang disebut dengan hak atau kewenangan. Itu, ya. Selanjutnya, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh dan didapat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, hak adalah segala sesuatu yang didapat atau diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Terus hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Di sini Bapak mencontohkan, misalnya si A berhak atas sebuah rumah karena ia pemiliknya. Di sana, maka orang lain harus menghormati hak si A tersebut. Ya, artinya di sini orang lain tidak boleh mengganggu kepemilikan A atas rumahnya, karena hak A si A itu atas rumahnya tersebut dilindungi oleh hukum untuk terjadinya hak dan kewajiban. Nah, diperlukanlah suatu proses yang diperoleh oleh hukum dihubungkan segala suatu sebab akibat. Artinya hak seseorang terhadap suatu, ya, terhadap suatu apa itu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain. Nah, di sini setelah hak yang tadi Bapak gambarkan, ternyata ada kewajiban orang lain untuk menghormati hak milik orang lain tersebut. Makanya muncul kewajiban.
Nah itu untuk pengertian A. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan. Nah, ada menurut Profesor Dr. Nagoro itu ada kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu. Ada macam-macam hak dan kewajiban. Iya, di sini menurut para ahli juga ada ya, ada macam-macam hak dan kewajiban. Macam-macam hak. Hak itu ada hak mutlak atau hak absolut. Tadi yang pertama ada hak asasi manusia, terus hak publik, ya, misalnya hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak segala memungut pajak, terus hak keperdataan, hak menuntut kerugian, hak kekuasaan orang, hak perwakilan, hak pengampunan, hak pembendaan dan hak imaterial. Itu untuk hak. Ya. Selanjutnya ada hak relatif. Nah, hak relatif itu diberikan hak kekuasaan atau kewenangan kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tidak berbuat sesuatu dan menyerahkan sesuatu. Salah satunya yaitu hak publik relatif, hak untuk memungut pajak atau pihak tertentu. Ada hak keluarga relatif, lalu ada hak keluarga relatif, hak suami istri, terus hak kekayaan relatif. Selanjutnya ada hak individual. Hak individual adalah menyangkut hak yang dimiliki oleh individu negara. Contohnya hak beragama, ya, hak mengikuti hati nurani, hak mengungkapkan pendapat. Ada hak sosial. Hak untuk apa itu? Hak untuk menjadi anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Nah itu. Ada hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, itu masuk dalam hak individual. Ya. Ada hak moral. Di sana adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja, bersifat solidaritas atau individu. Nah, di situ. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi. Tadi sesuai dengan tema materi hari ini, warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi itu diatur dalam pasal 26 sampai pasal 34. Di sana ada hak dan kewajiban. Ya, pasal 26 ayat 1 itu diantaranya apa tuh? Hak menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ada pasal 27 di sana. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu pasal 27 ayat 2. Ada pasal 28A. Nah, di sana hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya ada pasal 29. Di sini tentang apa 29? Agama, ya. Nah itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Ada pasal 30 juga di situ, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah itu. Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ingat ada. Pasal 32, negara mengajukan kebudayaan nasional. Nah, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terus pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pasal 34 ayat 1 dan 2. Ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh siapa? Negara. Terus ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Nah itu ya. Nah selanjutnya setelah kita mempelajari tentang hak dan kewajiban tersebut, mungkin kalian sekarang sudah terbayang dalam pikiran kalian tadi apa itu hak, apa itu kewajiban. Apa itu hak itu? Sesuatu yang harus didapatkan. Betul sekali, yang harus didapatkan. Ada hak yang bawaannya sejak lahir dinamakan dengan hak apa tadi? Asasi manusia. Betul sekali. Kalau kewajiban apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan mungkin dia akan kena sanksi kan ya. Itu adalah suatu kewajiban. Nah, dari pengertiannya seperti itu juga kalian sudah harus mengerti ya. Sekarang Bapak bertanya, apa yang didahulukan, hak atau kewajiban? Bisa hak atau bisa kewajiban. Sebetulnya disesuaikan dengan apa? Situasi dan kondisi. Bisa saja yang seharusnya adalah kewajiban dulu yang dilaksanakan. Ya, apa contohnya? Ketika kita bekerja ya, mencangkul atau menjadi buruh bangunan, kerja dulu kan. Setelah itu baru dibayar upahnya. Itu kewajiban dulu baru hak. Gitu ya. Tapi kalau kita mengutamakan hak dulu, contohnya apa? Contohnya kita berobat ke dokter, ya. Kita melakukan perobatan dulu ke dokter, ke perawat. Setelah kita diobati dan sembuh, kita baru bayar kewajibannya ya. Nah, berarti hak dulu yang kita ambil. Berarti hak dan kewajiban itu tergantung pada situasi dan kondisi. Tapi pada umumnya kita diharuskan, diharuskan mengutamakan dulu kewajiban daripada hak. Tapi dalam kondisi tertentu tadi kata Bapak, bisa saja kita mendahulukan hak dulu sebelum kewajiban. Nah itu ngerti ya sampai sana. Nah kalau mengerti, di sini Bapak udah menyiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mana akan menguji tes kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang telah Bapak tadi sampaikan. Untuk itu persiapkan alat tulis kalian. Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaannya.
silakan. Kita bantu. Ya, alhamdulillah untuk tes awal kalian, tes tertulisnya sudah selesai. Kita lanjutkan. Mungkin sebelumnya kita nanti akan mempelajari studi kasus tentang dan kewajiban. Kalian akan menganalisis video yang Bapak tampilkan. Nanti kalian akan dibentuk kelompok ya. Tapi sebelumnya itu kita ice breaking dulu ya. Siap? Ya, dulu. Oke, masih ingat gajah dan semut? Masih. Kalau gajah itu binatang yang amat besar. Kalau semut? Kecil. Bapak bilang gajah berarti besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah-gajah? Besar. Semut-semut? Kecil. Gajah semut? Kecil. Semut kecil. Gajah. Gajah. Gajah-gajah. Semut-semut. Semut gajah. Gajah semut. Sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya, maksimal 5 orang. Oke, sekarang kalian akan Bapak tugaskan untuk menganalisis video pembelajaran mengenai studi kasus ya, hak dan kewajiban. Siap untuk itu siap? Oke, bentuk kelompoknya dulu. Yang telah kalian lihat nanti dalam video tersebut ya, tulis nama kelompok dan anggotanya. Nanti kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Oke. Nah itu ya, tulis sekali lagi kelompok kelompok berapa dan nama kaliannya ya. Udah siap? Ya. Sementara itu merasa diperlakukan tidak adil dengan karyawan sebuah perusahaan di Pejaten Jakarta Utara protes di depan pintu gerbang kantor. Para mantan karyawan yang sudah mengaku puluhan tahun bekerja ini dipecat tanpa mendapat pesangon. Beberapa wanita mantan karyawan sebuah perusahaan PT SCS mendatangi kantor perusahaan di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara.
Sambil didampingi kuasa hukumnya, mereka bermaksud memperjuangkan nasib 7 orang mantan karyawan yang di PHK secara sepihak. Namun pihak kamar perusahaan ini membantah jika kantor yang didatangi ini adalah PT SCS, melainkan PT Lentera. 7 karyawan ini di PHK karena alasan penghematan perusahaan di masa pandemi. Yeni Haryani dan Alina yang mengaku sudah bekerja lebih dari 30 tahun di PT SCS mengaku menjadi korban ketidakadilan perusahaannya karena mereka diminta untuk mengisi surat kebebasan. Para siswa SD Negeri 2 Kabupaten Sikam membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya sekolah yang terletak di sebuah dusun terpencil ini terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di teras kelas. Teras dipakai sebagai ruang kelas lantaran ketiadaan ruang kelas. Sekolah yang terletak di kaki Gunung Api Egel ini hanya memiliki 6 ruangan, di mana 5 ruangan dipakai sebagai ruang kelas dan 1 ruangan sebagai ruang guru. Jangankan kelas, perpustakaan saja. Kasus salah tangkap hingga penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMA memasuki babak baru. Ruang kelas Satuan Intelijen Polres Palu, Sulawesi Tengah, yang terlibat dalam peristiwa itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota Satuan Intelijen Kepolisian Resor Palu. Lansir Thomas.com, dari hasil pemeriksaan penyidik Propam, 2 anggota intel ini dikenakan 2 pasal, yaitu pasal 3 huruf G dan pasal 5 huruf A. Pertama, penyidik Propam menilai bahwa tindakan tersangka tanpa didasari informasi yang cukup telah melakukan tindakan represif. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya, namun oknum polisi itu tidak segera menolong korban saat tangkap. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya. Oknum polisi itu juga tidak segera menolong korban saat tangkap, namun malah membiarkan korban dalam keadaan luka. Informasi selanjutnya adalah saat ini sebagian besar sungai di Gianyar, Bali tercemar berbagai jenis sampah. Air sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk konsumsi menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Salah satu sungai desa Sebatu, Tegalalang dan Tirta Empul tampak siring saat warga menggelar bersih-bersih sampah. Ditemukan ratusan kilogram berbagai jenis sampah. Sampah plastik dan botol dan berbagai sampah rumah tangga hingga pakaian bekas banyak ditemukan di sungai. Padahal aliran sungai ini sebelumnya dimanfaatkan untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar. Kepolisian menghimbau agar pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun. Hal ini disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Syahyabudi saat sosialisasi penerapan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman. Selain dianggap bodong, kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun, maka tidak dapat diregistrasi kembali. Kemarin Pak, statusnya di mana yang sudah jatuh atau dihapus? Ya, 2 tahun tidak bayar, dihapus. Jadi tidak bisa lagi diperpanjang, tidak bisa lagi diurus. Jadi kepada teman-teman yang sudah pajak, sekarang ada kesempatan dilaporkan kendaraannya dengan itikat baik, niat. Sekali lagi untuk membantu teman-teman negeri. Saudara, kericuan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta, seperti halte bus Transjakarta di Bundaran HI. Inilah saudara kerusakan yang terjadi di halte Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta. Kerusakan parah terjadi pasca aksi anarkistis sejumlah perusuh Kamis sore kemarin. Sisa-sisa kebakaran dan beberapa besi potongan pagar halte tampak berserakan di sekitar lokasi pintu masuk atau akses dari halte Transjakarta menuju MRT Bundaran HI. Tampak ditutupi pagar besi. Tidak tampak ada bus Transjakarta melintas di koridor ini. Ya. Nah ini setelah kalian menyaksikan video tersebut, ya, ada beberapa kasus ya yang perlu kalian analisis. Yang pertama itu kasus apa tadi? Korban PHK. Nah, korban PHK berarti ada pelanggaran hak atau kewajiban di sana.
Boleh kalian tulis di sana untuk yang kasus itu. Yang kedua tentang pendidikan ya. Ya pendidikan bagaimana itu. Yang ketiga tentang apa tadi? Sungai itu adalah kotor ya. Kebersihan. Berarti itu kewajiban atau itu ya? Boleh kalian tuliskan di sana analisisnya. Lanjut apa lagi tadi? Salah kata. Sungai. Wajib pajak kan ya? Nah, pajak apa itu? Masuknya apa? Ya. Itu masukkan oleh kalian. Jadi intinya kalian analisis dari kejadian-kejadian tersebut, coba kalian diskusikan. Ya, ada berapa kejadian tadi? Itu apa termasuk ada hak yang dilanggar atau kewajiban yang dilanggar di sana? Ya, silakan dikerjakan. Kalian sudah dapat memahami ya, sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang setelah ini Bapak ingin kalian perwakilannya 2 orang untuk membacakan, mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah itu ya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kasus PHK, adanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. 2, sekolah yang terpencil tidak mendapatkan haknya untuk para murid agar belajar dengan layak. 3, sungai yang kotor dan tercemar, keluarga tidak memenuhi kewajiban membersihkan sungai dan mandi. 4, siswa SMA yang dianiaya karena salah tangkap tidak mendapatkan haknya karena diambil oleh semua pihak. 5, adanya rusuh merusak kabut menyebabkan adanya beberapa kegiatan. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Berikutnya, ya, kamu keluar ya. Bagaimana ya? Sorry. Saya cepat. Kita dibacakan. Ya. Kita kedua sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami korban PHK bisa jadi karena ada anak yang setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan lingkungan, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, pajak, kewajiban membayar pajak. Kedua, salah tangkap atau penganiayaan anak TK yang dilanggar karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, itu alhamdulillah untuk acara diskusi dan analisis video pembelajaran telah selesai ya. Nah sekarang selanjutnya kalian kembali ke tempat semula untuk duduk kembali.
pembelajaran, menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Telah selesai, ada refleksi untuk kalian. Yang pertama refleksinya yaitu apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Siapa? Dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Iya, bagus. Ini yang kedua, sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi. Ya. Menganalisis video. Menganalisis video. Ya, ya. Mengapa? Hal ini menarik karena sangat berhubung dengan realita kehidupan kita. Oh ya, bagus sekali. Ya. Bapak bertanya lagi, apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, bagus. Tidak ada. Semuanya tidak ada kesulitan ya. Selanjutnya, apakah pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah? Kalau saya akan saya terapkan. Iya. Semuanya ya. Alhamdulillah untuk semua pembelajaran sudah kita lalui. Kesimpulannya bahwa menghormati hak dan kewajiban kita selaku warga negara, kita harus dapat menempatkan hak dan kewajiban itu sebagaimana mestinya. Yang mana tadi Bapak sudah menjelaskan. Yang didahulukan itu apa? Mau hak dan kewajiban ini. Ya, tapi yang Bapak sarankan di sana itu kewajiban dulu yang harus kalian utamakan sebelum hak. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mohon untuk teman kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita baik kita berdoa dulu. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai dan untuk selanjutnya pembelajaran tentang kebinekaan akan kita pelajari untuk pertemuan yang berikutnya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.